Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda Al-Hijrah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cantik dan salihah, amin. Yang banter bu, amin. Suami kita saja nggak pernah nyebut kita cantik dan salihah, ya. Nah ini kan mengandung doa, bunda-bunda yang cantik dan salihah, amin. Artinya cantiknya lahir batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, tema kita tema keseharian begitu gampang untuk diomongkan tetapi begitu sulit untuk dilakoni. Yang pertama. Kedua, saya terima kasih apresiasinya hari ini saya pakai batik. Katanya gini, kalau bunda ini mesti pakai batik, aku ya pakai batik gitu. Jadi yang pakai batik itu berarti sudah niteni saya pakai batik. Bajunya batik KB gitu ya. Jogja banget gitu. Ya udah, besok saya mau pakai baju lorek-lorek abang hijau. Batik. Oke, bunda-bunda yang saya hormati, surat Al-Baqarah ayat 10 nanti dipirsani. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi dalam diri setiap manusia itu ada penyakit. Ketika kita tidak bermaksud, berupaya mencari obatnya, maka Allah akan menambah dan menambah penyakit itu. Satu contoh, penyakit ghibah. Orang yang sudah terbiasa ghibah akan tambah ketemu siapapun ghibah. Penyakit iri hati, ketemu siapapun iri hati, bajunya di rumah selemari. Ada orang pakai baju agak sama dengan dia sudah mikir kok. Gitu bu. Karena apa? Karena itu kata Allah, jika kamu tidak segera mencari obat, maka penyakit itu akan bertambah dan bertambah. Itu penyakit hati. Hasad termasuk penyakit hati. Dalam diri manusia ada energi negatif yang akan menghancurkan diri, lingkungan dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub yang menimbulkan sifat buruk. 3 di antaranya yang paling gede, penyakit hati 3 di antaranya yang paling gede menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah hasad. Hasad itu paling gede. Yang kedua riya. Yang ketiga ujub atau berbangga diri. Aku ki sapa to? Lah ini kan karena aku, nek aku ra iso, aku ini. Itu namanya berbangga diri. Jadi 3 penyakit hati yang besar urutannya grade 1, 2, 3 itu adalah hasad, iri dan dengki, riya atau pamer, meniatkan segala sesuatu bukan karena Allah,
Kemudian yang ketiga ujub. Yang ujubnya nanti adalah perilaku angkuh, sombong, dan bangga terhadap dirinya sendiri. Orang yang ujub itu nggak mau mengakui kelebihan orang lain, karena dia merasa dirinya paling. Itu sombong. Tidak menerima masukan dari orang lain karena pendapat dirinya merasa paling benar. Ini ciri-cirinya seperti itu. Kemudian riya itu jelas orang yang melakukan sesuatu, kalau ada orang lain tambah sregep, nggak ada orang lain pro-pro. Kalau dipuji tambah selangit, kalau dicela hancur. Makanya saya bilang pernah bawa satu tema, ya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Terus saya sederhanakan, kalau dipuji orang kita berdoa, ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari tinggi hati karena dipuji dan dari putus asa karena dicela. Jadi kalau menerima pujian dari orang lain, bagusnya Bunda baik sekali, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tinggi hati karena dipuji dan dari putus asa karena dicela. Jadi dicela nggak putus asa, dipuji ya biasa saja. Ini namanya kita tidak riya. Nah, sekarang yang kita kupas, monggo, hasad atau iri dengki. Mengapa iri dengki itu dianggap menduduki grade yang pertama? Karena iri dengki itu menjadi klaster munculnya, mentang-mentang bubar COVID terus ngomongnya klaster ya. Iri dengki itu menjadi klaster munculnya atau pemicu perkelahian, percecokan, gedenya peperangan, dan pembunuhan. Jadi mengapa kok besar sekali hasad iri hati itu? Karena iri hati itu bisa memunculkan adanya pertikaian, percecokan, peperangan, pembunuhan, saling memfitnah, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, beberapa ayat Al-Quran, jadi iri hati itu dapat perhatian dari Allah, sehingga ada ayat-ayat tentang iri hati. Kita buka surat An-Nisa ayat 54. Di surat An-Nisa ayat 54, Allah berungkap, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, dalam kurung Muhammad. Apakah mereka itu didasari rasa iri hati, dengki kepada manusia, dalam hal ini Muhammad, karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi singkatnya begini, Muhammad itu dibenci oleh orang-orang pada zaman dahulu, bisa jadi disebabkan karena iri hatinya orang-orang itu kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena tabiatnya yang buruk. Kalau kita sekarang kan, kenapa dibenci? Nah, dia suka mencuri kok. Kenapa dibenci? Karena dia nggak sopan kok. Kenapa dia dibenci? Karena ini tidak. Nabi Muhammad SAW itu nggak punya celah sedikit pun. Karena dia nggak sopan, sopan banget. Karena dia mencuri, jujur banget. Karena dia sombong, rendah hati banget. Karena dia itu bengis, kejem, dia penyantun dan penyayang banget. Nggak punya. Tapi justru kebaikan yang sebegitu banyak yang menimbulkan iri hati bagi orang lain. Maka Allah di surat An-Nisa ini dikatakan mereka kebanyakan iri hati karena karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah. Coba sekarang Bunda kita kupas kecil aja. Ada anak nakal banget.
Orang dengan enteng bilang kok, ya wajar lah nakal, wong ora duwe bapak kae cilik. Muhammad gak duwe bapak sejak belum lahir. Sekarang ada anak bodoh, ya iya bodoh, dia numpang dari sana ke sana, suruh kerja keras. Nabi Muhammad numpang dari satu orang ke satu yang lain, kerja keras. Nggak cuma suruh nyapu ngepel, angon wedhus biasa, golek makan biasa, masih kecil harus jualan ngalor ngidul, penderitaannya seperti apa. Tapi itu tidak menyebabkan sedikit pun Nabi Muhammad menjadi tercela, menjadi buruk, menjadi tidak baik. Itulah yang menyebabkan semua orang iri. Bahasa simpel kasarane, Muhammad ki atine digawe saka apa? Muhammad itu terbuat dari apa? Kok nggak punya sakit hati, nggak punya ini, sudah dikucilkan, dipepet, diserang. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar sekali kalau menimbulkan iri hati bagi setiap orang. Nah Bunda, iri hati itu ada di dalam diri setiap manusia. Masa iya? Iya. Iri hati itu ada dalam setiap diri manusia. Apa kata Allah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dengki bagi mereka yang mendengki. Artinya semua orang punya sifat dengki, tapi tidak semua orang memanfaatkan sifat dengkinya itu. Maka dikatakan dengki bagi yang mendengki. Bagi yang tidak mendengki juga nggak apa-apa. Kan banyak orang diberi potensi oleh Allah tapi tidak digunakan. Oh sadar ini potensi negatif. Kok potensi negatif? Saya pernah matur fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia memiliki potensi berbuat buruk dan potensi berbuat baik. Hidup ini opsi, pilihan. Tidak ada paksaan. Coba Bu, ada paksaan? Enggak. Allah ngendikan begini. Sebenarnya untuk tutup kajian ini, ayat ini. La in syakartum la azidanakum. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Mana yang mewajibkan kita bersyukur? Mana? Enggak ada. Allah hanya ngendikan jika kamu bersyukur, nikmatnya aku tambah. Jika kamu kufur, azabku pedih. Pilihlah, terserah monggo. Mau pilih bersyukur, tak tambah nikmate. Mau milih kufur, tak jabat kenikmatan, tak ganti azab. Tapi tidak berbunyi kalian harus bersyukur. Enggak. Kalian tidak boleh kufur. Enggak. Hidup ini opsi. Kaya dan miskin itu keadaan. Hidup glamor apa sederhana itu pilihan. Oke? Kaya miskin itu keadaan. Kita nggak bisa apa-apa, itu yang menentukan Allah. Tapi kita mau bergaya glamor atau sederhana itu pilihan. Makanya ada orang yang ekonominya sulit, gayanya selangit. Ya, ekonominya sulit, gayanya selangit. Karena apa? Pilihan. Karena hidup pilihan, iklan lewat. Syukur atau kufur itu opsi. Dalam buku saya yang sudah diinfokan, ini buku keempat saya. Karena selama pandemi, jujur keluar saya nggak begitu banyak pas pandemi itu. Kemudian saya nawaitu, mosok dakwah kok terhalang oleh kondisi. Saya nulis satu buku, cetak 300. Alhamdulillah 2 bulan habis. Terus sempat lagi nulis yang nomor 1 promo itu judulnya Jendela Hati, karena banyak yang mengenal saya dari program Jendela Hati. Judulnya Jendela Hati.
Yang kedua, saya buat buku Bunda Berkisah. 400 buku, 2 bulan habis. Terus cetak lagi ketiga, Bunda Tak Lelah Berkisah. Artinya le ngobrol itu nanti kesel, wis pokoknya dakwah terus gitu. 500 buku, 1 bulan habis. Kemudian bikin buku keempat, Cakrawala Kehidupan. 500 buku, terbit 1 Juni, terjual 304 buku. Jadi nanti 1 bulan target habis. Bagi yang berkenan, di luar ada timnya, karena saya tidak langsung ini, tapi semua tim. Jadi dari percetakan langsung, anak-anak percetakan itu ada di luar, mengganti ongkos cetak 70.000, dan ini tidak dijual di toko. Kita tidak sempat menitipkan apa itu Gramedia, apa itu shopping, nggak sempat. Kemarin sempat ada orang shopping mau nih, Bunda nanti di sana saya minta sekian persen, nanti tak diskon sekian. Lah wong buku newe regane mung semene kok kamu mintanya 21.000, ya mesake sing tuku. Terus lebih baik tidak, karena apa? Karena tidak dititipkan pun habis. Ya, jadi di luar ada buku, nanti yang pesan tinggal ke situ, yang sudah lanjut pesan, yang belum pesan sambil keluar, kalau berkenan 70.000. Kemarin ada orang yang begini, iyalah Bunda, saya tuh kalau nunggoni anak saya belajar saya bingung. Masa anak sinau ibune HP-nan? Kalau ibune mau moco opo aja ya. Nah akhirnya beli buat nemeni anak belajar. Bagus. Buat nemeni cucu belajar. Jadi cucu kon moco buku, mbahne ya moco buku. Jadi ini isinya tausiah saya. Dan 25 judul, diantaranya syukur itu opsi. Syukur dan kufur itu opsi. Terus macam-macam. Ada rahasia dicintai Allah dan macam-macam, tapi judulnya menggapai kecintaan Allah. Ya. Dunia arena outbound. Jadi di dunia ini kita mau seneng-seneng, hure-hure, melayu, tapi kalau kita nggak ikut taat pada instruktur, begitu selesai outbound jarem kabeh. Ya nggak Bu? Harus ngikuti instruktur supaya selamat. Dunia ini outbound. Rumah kita yang sesungguhnya akhirat. Itu benar. Jadi monggo, ini tadi iklan karena sampai di sini. Sekali aja nggih iklan ini. Sekarang tugasnya bukan ngurungokke iklan, tugasnya nyepake 70.000 buat beli buku. Nanti habis saya cetak lagi gitu ya, karena semuanya habis. Oke Ibu, surat Al-Falaq menyatakan bahwa setiap orang punya potensi untuk iri hati, untuk dengki. Masalahnya potensi itu kita pakai atau enggak. Ada orang hobi masak, tapi dia nggak pernah masak karena merasa beli aja praktis. Terus dia jadi pinter masak enggak? Enggak, walaupun punya hobi. Dia punya potensi iri hati, tapi tidak dipakai. Maka lama-lama akan terkubur sehingga dia tidak pernah iri hati. Mengapa dia harus mengubur sikap iri hatinya? Karena nyuwun sewu, nanti dampaknya baru saya sampaikan nanti. Mengapa harus dikubur? Karena ada salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ungkapannya berbunyi, Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasanati kama takulun nar. Jauhkanlah dirimu dari hasad, takunar, hadab. Jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang sudah sering dengar. Ya, jadi hasad itu harus dijauhkan, karena hasad itu laksana api memakan kayu bakar. Kebaikan-kebaikan kita bisa habis semuanya karena sifat iri hati. Saya perunci, iri hati itu apa? Hasad itu apa? Hasad adalah sikap batin, energi dalam diri yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Kecilnya
dia menginginkan orang lain itu menderita, besarnya nikmat itu beralih kepada diri kita. Jadi jahat kabeh itu. Kecil aja udah jahat, besarnya apa lagi? Saya melihat ada orang sukses, saya ingin dia jatuh. Dah selesai, aku nggak butuh apa-apa. Tapi yang kedua, sudah jatuh, nikmatnya pindah nenggonku. Itu yang besar. Di iri hati kalau coba ada orang beli mobil, aku juga pengen beli mobil, itu belum iri yang parah. Iri yang parah itu mugo-mugo mobil hilang. Itu parah. Apa menit ditambah hilangnya nenggonku, itu berarti kita maling gitu kan. Itu parah. Itu sifat hasad. Hasad atau iri hati atau dengki adalah menginginkan. Di sini adalah menginginkan. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah milik orang lain. Menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada di buku ini juga, rumput tetangga tampak lebih hijau. Jadi ketika saya menulis rumput tetangga tampak lebih hijau, jangan negatif thinking. Oh itu bapak-bapak yang senang perempuan lain. Bukan. Rumput tetangga tampak lebih hijau artinya apapun yang milik orang lain kamu pandang lebih, sehingga tidak mensyukuri miliknya sendiri. Sudah naik kendaraannya sendiri bagus, kok ada orang beli apa gitu aja wes bingung. Jadi ini di sini ada nggak tahu nomor berapa? Rumput tetangga tampak lebih hijau. Artinya opo-opo nek burung dadi duweke wape kabeh. Engko bareng dadi duweke ya. Ada orang ini ibu-ibu ya, kelas ibu-ibu gitu. Ada orang tawa alat masak gitu. Wih bagus, aku ya duwe. Bareng wis dituku nyemplung lemari 10 tahun ra dienggo. Iya. Belum punya, kepengen, tapi begitu dibeli, dok kerok nggak diapa-apa, no. Karena apa? Rumput itu sudah ada di pekarangan kita. Masih hijau? Enggak. Rumput yang sudah masuk di pekarangan kita itu biasa-biasa saja. Tapi rumput yang masih di dalam pagar tetangga itu hijau royo-royo. Itu bahaya tuh Bu. Ya, nggak percaya baca di sini ya. Rumput tetangga tampak lebih hijau. Oke, apa bahayanya iri hati dan hasad? Kalau tadi membakar kebaikan. Satu, untuk dunia Bu, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Bahaya. Orang yang iri hati lupa akan kenikmatan diri sendiri. Bu, kenapa ibu ketika putranya mendapatkan nilai kalah dengan temannya, kemudian kita menganggap temannya itu lebih hebat dari anak kita? Yuk, saya sedih loh kalau ada orang yang karena cucu si A, anak si A punya nilai lebih dari anak kita, kemudian kita menyanjung mereka, kita meremehkan anak kita dengan kata mbok seperti dia itu pinter, dia itu membanggakan orang tua, kamu itu benar-benar. Bu, prihatin. Ibarat pisau dia tajam tapi milik orang lain. Tapi kita punya pisau yang biasa-biasa saja tapi milik kita sendiri, yang bisa kita asah pelan-pelan hingga menjadi hebat. Jangan iri hati terhadap milik orang lain. Karena ketika kita iri hati dengan milik orang lain, suami kita, Pak mbok koyo kae, nak mbok kayak itu, berarti kita tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah, untung aku punya anak yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 itu bandelnya, Masya Allah. Yang nomor 3 itu sekolah atau munggah, masih langsung lulus, Mbak Yune lulus. Yang nomor 3 sudah molor 2 tahun nggak lulus misalnya.
Tapi ya Allah ya Rob, dari dia aku rajin tahajud, dari dia aku puasa Senin Kemis, dari dia aku membersihkan dengan sedekah. Ternyata anakku ini luar biasa. Saya sedih loh Bu, saya kan udah dicurhati orang yang ngelak-ngelak anak itu, saya yang nangis. Kamu kenapa tidak bersyukur? Anakmu yang menurutmu di dunia tidak wow, tapi dia untuk akhirat wow banget. Dia yang bisa membangunkan kita setiap malam. Dengan kata mah bangun, enggak. Dengan kata-kata kita sulit tidur karena memikirkan dia. Kita bangun. Loh, iya Bu, kita berharap dibangun ke anak untuk tahajud. Enggak. Tapi karena kita memikirkan dia, kita tidak nyenyak untuk tidur, sehingga malam itu kita maghribkan, ya Allah ya Rabb, tahajud. Jangan menggerutu. Terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan. Saya cerita dulu 2009, saya bilang, ya Allah, jika anak-anakku dan sebagainya itu rahmat darimu, beri kami untuk kuat. Kuat apa? Diamanai. Tapi kalau dia cobaan darimu, berikan kekuatan juga untuk memikulnya. Jadi apapun yang terjadi ketika masih cilik-cilik, oh anak itu seperti itu. Akhirnya yang satu bikin guyu, yang satu bikin nangis. Guyu terus ya capek. Makanya ada yang nangis. Kan begitu Bu, ini perimbangan. Luar biasa Allah kemarin seperti itu ya. Jadi satu, hasad itu menjauhkan dari rasa syukur. Hasad bukan hasud ya. Ingat-ingat ya, suatu saat hasud beda lagi ya. Hasud itu adu domba, itu beda lagi. Ini hasad itu iri hati, menjauhkan diri dari rasa syukur, atau istilahnya kufur nikmat. Dua, percaya nggak percaya Bu. Nomor dua, menyiksa diri. Iri hati itu menyiksa diri karena selalu tidak nyaman dengan kesuksesan orang lain. Jadi tersiksa orang iri itu. Ada temennya sukses itu nggak nyaman belas. Iya, nggak nyaman aku. Ada orang lebih pintar nggak nyaman, ada orang lebih hebat nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman. Karena dia takut kalah. Kalau takut dipandang kalah dibanding 1-2. Padahal tidak ada Bu. Saya agak radang tenggorok, udah 3 hari. Tidak nyaman karena dia selalu berpikir, pertama, apa yang dimiliki oleh orang lain harus menjadi milikku. Ini memaksa diri, harus menjadi milikku. Minimal aku harus podo karo kae. Berteman milihnya bukan karena kesolehan, tapi bertemannya aku hanya mau berteman dengan ini biar dipandang lebih. Susah. Kalau sudah berteman dengan ini biar dipandang lebih, maka yang muncul penyakit ketiga, riya, sombong dan membanggakan diri. No, di antara teman-temanku aku yang paling banyak ngewoh kita. Dengan orang yang tinggi, dia takut menjadi rendah. Dengan orang rendah muncul penyakit sombongnya, aku paling top. Susah nih. Ngalor itu nanti konco repot. Saya kemarin itu punya jamaah lengemak, saya luar biasa. Kok luar biasa? Bunda itu biasanya ngaji, lekas sampai bubar nggak pernah minum. Tapi tadi minuman 1 botol habis. Kemarin di Bali Timur saya saya minum lagi karena saya radang tenggorok udah 3 hari ini minum. Gitu. Ya, terus. Tapi ini masih kuat sebentar lagi. Yang ketiga, iri hati memicu ghibah, fitnah, perpecahan keluarga dan sebagainya. Iri hati
kisah menantu dan mertua, kisah saudara ipar. Itu kan kadang-kadang hanya karena iri hati. Jadi dulu kakak laki-laki ini kan hebat untuk dia, untuk keluarga. Tiba-tiba ini harus untuk orang lain, yang memberikan porsi ke sini cukup sedikit. Ini ngupas fakta loh Bu, bukan gosip. Gosip dan fakta, ini fakta. Ini laki-laki yang tadinya kan 100% untuk ibu dan adik-adiknya. Ketika menikah, otomatis kan ini condong ke sana. Tinggal sedikit yang untuk ini. Nah, ini yang kadang terus memicu munculnya gesekan. Kayak sedikit sekali yang kemudian, oh iya saya menemukan 10 adik ipar gak pernah bermasalah, angin 10 itu yang kos yang telu bermasalah kan gitu ya. Ini itu fakta, bukan kalau disurvei pakai kertas gitu pasti ada. Dan ini karena apa? Iri hati sebenarnya. Kenapa iri hati ini muncul? Belum memahami tentang hak dan kewajiban. Mestinya ini kan terus menyadari, oh iya dia sekarang sudah punya istri dan anak, kewajiban ke sana. Yang masih menjadi kewajibannya tinggal ibunya. Adik-adiknya sudah beda. Walaupun kita pahami kewajiban laki-laki itu kepada 4 perempuan, 1 istri, 2 anak, 3 ibu, 4 saudara perempuan. Tapi harus memberikan porsi yang tepat. Adil tidak sama. Porsi yang tepat. Gaji 2 juta. Istrinya 1 juta, ibunya 1 juta, adil walaupun bodoh. Lah istrinya kan harus nanggung anaknya, nanggung makan dirinya si suami. Gitu. Nah, kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban ini yang sering memunculkan masalah-masalah dalam hidup berumah tangga. Ya, koyo konsultasi rumah tangga gitu. Yang keempat, muncul kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang dia benci. Hasad itu munculnya kebencian. Kalau sudah benci, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita benci, nggak ada apiknya di mata kita. Dah. Orang itu kalau benci, mbok apike kaya ngopo. Ini tidak kampanye. Ibu-ibu kalau dengar pengajiannya Abdul Somad, ini nggak benci. Abdul Somad itu ngisi pengajian bilang begini, saya itu kalau dengar kata Anies mesake, jadi saya lebih baik nggak dengar, kata Abdul Somad. Kenapa? Jakarta banjir sing salah Anies, Amerika banjir wae sing salah yo Anies. Itu katanya gitu. Ini cuma mencontohkan bahwa orang itu kalau nggak senang, ini baik pun di wala elek, makanya disindir sama Abdul Somad ini kan seneng sama Anies, tapi oleh cerita gitu itu nyindir pihak yang tidak seneng. Jadi dia sampah kebak sing salah ini, banjir sing salah ini, ya ini. Lah di sini masuk akal, disindir sama Abdul Somad. Amerika yang banjir wae sing disalahke ini. Baru untuk tema pengajian. Ini bukan kami cuma contoh tema pengajian. Iya ya. Orang itu kalau nggak suka, apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak kita sukai akan tampak buruk di mata kita. Simpulannya, saya tadi matur, jangan merasa tinggi ketika dipuji, karena orang yang memujimu itu hanya pas suka padamu, bukan karena baik. Betul. Ketika kamu dicaci, juga belum tentu karena dirimu buruk. Orang itu hanya pas tidak suka dengan dirimu. Dipuji nggak perlu selangit, karena dipuji karena dia lagi seneng aja, dia puji. Nanti kalau dia udah nggak seneng, wah udah semuanya. Maka ketika kita akrab dengan teman itu aja berlebihan loh.
Sampai urusan dapur, tekan sumur, kasur diceritake kabeh. Nah itu kan lagi seneng. Iya. Ketika nggak seneng, wah gitu. Jadi orang yang memujimu belum tentu karena kamu baik. Bisa jadi karena dia lagi seneng denganmu. Dan orang yang mencelamu belum tentu karena kamu buruk. Bisa jadi dia sedang tidak suka padamu. Semua orang itu ada buruknya. Teruslah menutupi aibmu, karena Allah akan menutupi aibmu juga. Nek duwe salah kira rasa perlu kabeh diceritani. Wah, wakul wingi ngopo nek cerita pada salah. Nah, karena kamu membuka, maka Allah pun membuka aibmu. Kita membuka aib orang lain, Allah pun membuka aibmu perlahan. Salah itu nggak perlu diceritakan, biarkan diri kita dan Allah yang tahu. Ya, tak ada dia. Aku ingin ngapusi bojoku ya ora ngerti to. Aku ingin ngapusi bojoku ora ngerti lah. Itu kan namanya buka aib itu. Ya. Tuh, nggak usah kondo-kondo. Gitu. Oke, berikutnya. Apa efek hasad? Itu tadi dunia menjadi tidak nyaman, menjadi kurang bersyukur, banyak keluh kesah, suka gibah ngalor ngidul, tidak diberi taufik berbuat baik. Ya, jadi arep berbuat baik itu rasanya sudah kulino aku jane pengen ra gibah hari ini. Tapi begitu ketemu sapa yo eneng lha gitu susah gitu ya. Ada. Aturan kan mending ceritake dirinya sendiri. Aku ini lunga ngene capek terus ini daripada ceritake kayak wingi, nah, lebih baik ceritake aku wingi daripada kayak wingi gitu. Terus ini untuk akhirat menghanguskan kebaikan. Sebagaimana saya tadi matur, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhirat. Kalau tadi dunia ini akhirat. Ngeri Bu. Ternyata Bu, dosa pertama muncul karena hasad. Dosa pertama di langit muncul karena hasad. Dosa pertama di bumi muncul karena hasad. Dosa pertama di langit dilakukan oleh iblis ketika dia iri terhadap Adam. Iri hati. Kemudian efeknya dijatuhkan kehormatannya, dihilangkan kemuliaannya. Orang yang iri hati itu dijatuhkan dari kemuliaannya. Kalau ini gandengnya. Yang nomor 2 dulu, dosa langit itu pertama iblis karena iri terhadap Adam. Dosa manusia di bumi pertama adalah Qabil dan Habil karena iri. Ini juga anak Adam. Karena iri, yang satu istrinya cantik, yang satu kurang cantik, padahal tata aturannya memang silang. Jadi dosa yang dilakukan manusia pertama kali di langit itu iri, hasad. Yang dilakukan pertama di bumi juga karena hasad. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, hasad itu akan menghancurkan kemuliaan menjadi kenistaan. Menghancurkan kemuliaan menjadi kenistaan. Bisa dipirsani surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 12. Ditulisnya gitu aja surat Al-A'raf. Nah, ibu-ibu balik iseng-iseng, kenapa saya kok selama COVID sampai sekarang jadi gemar nulis buku? Karena saya tidak yakin semua jamaah kita saya itu nulis semuanya. Kalau ngaji itu nulis semuanya tirik-tirik gitu kan ya? Mungkin ketinggalan, mungkin ini nah, tak tulis. Ya akhirnya kan saya gitu. Jadi semuanya isi kajian saya tulis, tinggal baca. Oke. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa
harta. Wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud? Kata Allah ketika kepada Adam, ketika aku menyuruhmu. Maka iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia ciptakan dari tanah. Iri hati, aku lebih hebat dari api, merasa sombong. Sombong, iri hati. Sombongnya aku merasa dibuat dari api, Adam cuma dari tanah. Iri hatinya, lah kan mulia aku kok pikon sujud ning ono. Moh. Disuruh oleh Allah, dia tidak mau. Yang ketiga tadi, apa? Hancurlah kemuliaannya, turun kamu ke bumi. Coba tuh, kedudukan yang surga diusir ke bumi. Coba kita lihat sekarang. Kalau orang awam nggak ketok, tapi kalau orang terkenal, pejabat kelihatan. Mereka yang memperoleh rezeki karena iri hati, karena kepingin milik orang lain, sekarang banyak yang hancur sehingga kemuliaannya turun. Orang yang dulu diangkat tinggi, sekarang bisa jatuh. Jadi orang iri hati itu cepat atau lambat akan menghancurkan kemuliaan dirinya. Tadi kan karena iri hati menghalalkan segala cara. Kain duwe iki kok aku ora duwe. Piye supaya nek aku duwe? Kan seperti itu, ya. Akhirnya apa? Hancur. Kemuliaannya hancur. Kemudian yang terakhir, sia-sia hidupnya. Kok sia-sia? Karena kebaikannya habis. Tadi sudah dikatakan seperti api memakan kayu bakar, kebaikannya habis. Ini dilukiskan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 120. Ali Imran ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Nek eneng wong apik kuwi malah do susah. Orang hasad, orang iri hati itu nek eneng wong apik malah susah. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jadi mengenali hasad dalam hati kita itu nek krungu si A si B sukses, atine awake dhewe loro, itu hati-hati. Berarti sudah mulai muncul hasad. Kan ada pertanyaan, bagaimana mendeteksi diri bahwa kita itu punya sikap iri hati? Kita merasa nggak suka, kita mencari-cari kelemahan ketika ada orang lain diberitakan baik. Alhamdulillah, teman kita SMP itu sekarang sukses, suaminya pejabat, hidupnya luar biasa, hartanya melimpah. Kamu nggak ngerti, dia itu, nah ini sudah berarti hasad. Itu sudah hasad. Iya banyak Bu. Semakin orang itu dikenal, biasa kita ada tanda banting. Nanti saya sampaikan beberapa contoh. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Apa yang diberitakan itu nggak ada yang menyusahkan kamu. Karena semakin tersohor, semakin terkenal, akhirnya semakin mumbul. Kan semakin digosip, semakin sip katanya. Ya, semakin digosip kan semakin sip. Ini diomongi terus malah semakin ini. Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Oke, ada kisah-kisah baik itu kisah inspiratif maupun kisah diri sendiri. Diri sendiri itu juragan di sebuah wilayah di IY, tapi lain kabupaten. Judulnya tingkat 2. Tingkat 2 itu Wonosari Munggah, itu tingkat 2. Iya. Ada orang bilang begini, ini jujur, gibah, saya gibah, tapi tidak menyebut nama, jadi nggak jadi gibah. Katanya nggak usah undang saya, kajiannya nggak usah undang dia. Ngapa guru ngaji ora iso maca Quran? Gitu. Terus sudah diam aja. Saya diam, orang undang aja, aku juga wis sini Bu Diah, nel WA saya juga belum tentu iso ya, ada berkali-kali belum bisa.
Ternyata setelah selidik punya selidik, di beberapa tempat itu memasang jadwal 1 tahun saya 4 kali, dia cuma sekali. Tahu efeknya? Yaitu ini yang dari sana 4 kali, ianya cuma sekali. Padahal dalam 1 tahun kan kajiannya cuma 11 kali. Nah kalau saya sudah 4, saya nggak dapat. Jadi saya bisa 4 kali di Semen, 4 kali di Tepus, 4 kali di Pracimantoro, 4 kali di ini dalam 1 tahun. Akhirnya, oh itu sebabnya. Ketika saya mencoba tanya, ternyata panitia sudah ngerti semua. Mesti saya ngomong kui, itu langsung dituding. Oh ya sudah, kita ngundang beliau tinggal karena bangun-bangun Bu, sebenarnya sudah ngerti. Oh, ini satu contoh. Yang kedua, menghancurkan diri sendiri. Ada sebuah kerajaan. Ini cerita inspiratif dari buku yang saya baca. Ada sebuah kerajaan. Rajanya ini baik sekali, sehingga suka minta nasihat pada orang-orang yang dianggap pintar. Satu ketika dia panggil orang bijak, dia minta nasihat, tolong saya dinasihati. Orang bijak memberi nasihat, siapapun yang berbuat baik kepadamu, Raja, tolong ingat-ingat dan usahakan membalas lebih dari kebaikan yang dia lakukan. Ini kan Quran banget, ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepadamu, tolong diingat-ingat, berilah balasan lebih dari yang dia lakukan kepadamu. Ini kata orang yang bijak, yang baik sekali. Ketika orang ini selesai nasihati raja, masuklah orang yang suka hasad, yang suka iri hati. Raja, apa yang dibilang oleh dia? Saya disuruh membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan melupakan orang yang berbuat buruk. Wah, tapi di jalan tadi dia beda ceritanya dengan saya, Raja. Dia cerita apa dengan kamu? Dia cerita mulut sang raja itu bau busuk. Raja itu kalau makan kan seenaknya, semaunya. Jadi dari mulutnya aromanya nggak enak, busuk. Masa iya sih? Iya. Kalau raja tidak percaya, besok silakan dia diundang lagi. Ketika raja mengundang, pasti dia ngobrol dengan raja menutupi mulutnya, menutupi hidungnya, supaya dia tidak mencium bau busuk yang keluar dari raja. Ya nanti gini kan, ya, betul, besok dia undang. Tapi sebelum menghadap raja, orang baik itu diamperke, dikasih sarapan pete jengkol komplit, ya, lalapane bawang mentah, sambal teri, okeh jengkole daripada terine gitu kan. Pete komplit, bayangke Bu, maem dengan lahap. Kalau yang suka pete dan ini yang mesti enak banget, dia makan dengan pete jengkol bawang komplit dia makan. Habis itu dia berangkat ke tempat raja. Sampai di tempat raja dia ngobrol. Orang yang baik tadi ngobrol karo nutupi, tapi dia maksudnya bukan karena baunya dari sang raja, tapi dia khawatir baunya diri sendiri. Dia sadar, aku habis makan jengkol, aku habis makan pete, jadi ditutupi. Selama ngobrol ditutupi. Sang raja sudah menahan kemarahan karena kemarin sudah dihasut oleh ini, besok ditunggu raja. Pasti ketika ngobrol dia menutup separuh wajahnya karena dia tidak tahan dengan baunya raja. Betul, ketika ngobrol dia tutupi, langsung raja berpikir, wah ini mosok sama raja berani seperti itu. Betul Bu. Akhirnya raja marah. Marahnya orang bijak itu beda dengan marah kita. Raja diam-diam nulis, tolong orang ini dipenggal kepalanya, terus dilipat baik, dikasihkan sama orang yang nutupin.
tolong surat ini kamu bawa keluar. Sampai di luar kamu akan ketemu dengan menteri-menteri. Berikan kepada menteri yang pertama kamu jumpai. Kamu akan diberi hadiah yang cukup untuk kebaikan. Mungkin raja top orang, ya itu tadi gak kayak kita. Jadi menahan diri. Akhirnya orang bijak tadi keluar dengan membawa surat yang terbayang. Dia akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Sampai diregol mau keluar, dihadang oleh orang yang iri tadi. Kamu dapat apa dari raja? Kan dia kaget, kok keluar masih senyum-senyum, keluar kok masih happy-happy. Padahal mestinya sudah dimarahi oleh sang raja, karena selama ngobrol nutup separuh wajah. Dia bilang, aku akan diberi hadiah oleh sang raja. Apa hadiahnya? Nggak tahu. Ini aku ada surat, suruh memberikan menteri, aku diberi hadiah. Wow, kalau gitu suratnya aku saja yang bawa. Suratnya aku yang bawa, nanti yang menyerahkan kepada menteri aku. Lah ini orang baik banget, yang mesti boleh. Ini kan orang baik banget. Tadi sudah menyarankan, ini tadi sudah diberi sarapan. Dia juga menganggap ini orang baik kan? Sudah memberi sarapan komplit ya, karena orang baik harus dibalas dengan kebaikan. Maka hadiahnya yang ngambil aku, disilahkan. Ini suratnya, silahkan ngambil hadiah. Ini yang disebut ketika tadi kemuliaannya hancur. Yang tadi merasa bisa bujui raja, besok bujui ini terakhirnya justru dia menyerahkan hidupnya untuk dipenggal. Raja pun menyadari bahwa sesungguhnya yang satu tadi orang baik, yang satu itu pecundang yang hanya cari untungnya sendiri. Itu sekilas, bukan sekilas ya, komplit. Tapi bisa dibahas lebih banyak. Yang pasti deteksi paling dini dan paling gampang ketika hati kita merasa nggak nyaman dengan kesuksesan orang lain, berarti sudah ada bibit rasa iri hati. Terima kasih. Monggo waktu selanjutnya untuk tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, katanya ada hasad yang baik, iri hati yang baik, hadisnya lengkap. Semua iri hati itu tidak baik kecuali 2 perkara. Ya, semua iri hati itu tidak baik kecuali 2 perkara. Perkara 1, iri hati kepada orang yang dikaruniakan mata, kemudian digunakan pagi, siang, sore, malamnya hanya untuk mentadaburi atau membaca Al-Quran. Iri hati yang kedua adalah yang boleh, maksudnya boleh iri hati kepada orang yang diberi harta kekayaan tetapi menggunakan hartanya di siang maupun malam hanya untuk di jalan Allah. Jadi itu boleh. Saya iri kayak ngopo uripe biasa banget kok iso sedekah, sementara aku sing bayare luwih akeh kok tau iso sedekah. Boleh. Ya Allah, dia itu orang sibuk, nyambi anak, nyambi ini kok iso maca Quran. Aku ki sing sedina-dina gaweane ra eneng kok ra iso maca. Boleh. Jadi iri hati terhadap 2 hal. 1, mata yang digunakan untuk baca Al-Quran. Yang kedua, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Ini enggak gampang. Karena ketika kita belanja dunia itu luar biasa, set. Belanja akhirat mikir berkali-kali. Iya, mikir berkali-kali. Maaf, Al-Hijrah mungkin pernah saya matur ketika saya merintis Bank Mekena. Silakan, 1 ibu punya mekena 4, 5, 6 nek nganggo mung 1. Ayo kita kepikir di pelosok-pelosok desa itu ada orang punya mekena cuma 1 wis ngantek dokter mati. Coba kalau kita beri, terus kita tidur nyenyak, orangnya ibadah tahajud, ada pahala yang mengalir ke kita. Saya bilang gitu. Padahal kita tidur, kita nggak ngerti karena mekena kita dipakai. Nah, sekarang
Itu program masih ada beberapa. Ketika program ini saya luncurkan, ada yang meminta mukena ke saya 350, kemudian saya targetkan 350 mukena, ternyata terkumpul 1000 lebih mukena. Ya, jadi ada masjid-masjid sepanjang Pantai Indrayani ke sana, itu tiap masjid diberi mukena 5 untuk inventaris kalau ada orang mampir, kemudian jamaahnya 400 sekian dikumpulkan untuk pulang pengajian bawa mukena satu-satu. Nah, terkait dengan itu coba Bu, ketika kita jalan-jalan di Karita, kita kok malah toko Karita ya? Lah tokone sing mekenane larang kok ya, terus Kak Anissa gitu. Lihat mekena, wah larange, rasih dadi tuku. Giliran lihat baju larang tetap dituku. Sekarang mbok coba lah. Kita punya mekena yang harganya lebih dari baju kita. Karena baju kita itu gelem ra gelem ambundonyo. Tapi mekena kita itu kan pakaian dinas untuk menghadap Allah. Lah giliran tuku mekena parasit 75, tapi begitu beli baju 500.000 ora cocok. Ini Bunda kok ngeremehke mekena? Bukan meremehkan, karena bandingannya lemu tuku klambi 500, mekenane 75, ra gatrok. Bu, ini loh Bu, yang sering kita jadi pikiran. Maka iri hatilah pada harta kekayaan yang dibelanjakan di jalan Allah. Kadang kita melihat orang itu hidupnya sederhana, makan biasa, jalan-jalan nggak pernah, tapi Masya Allah sedekah kok ini, urun ini oke, urun ini oke. Terus ada pengajian, maaf saya ngernengi, bukan pengajian baksos, tapi pengajian dress code. Ini berkali-kali saya matur, majelis taklim dress code, bukan majelis taklim baksos. Repot, ngarep ngene dress code anyar, sesuk ngopo meneh wanyar, sesuk anyar. Lah bareng baksos satu paket 100.000 le nganyang jelimet. Coba Bu, baksos satu paket 100, diterke ning daerah pelosok, dress code urunane 450, jilbabe 250, lemak 700, bakso per paket 100. Lah ile ngeterke gini. Malu enggak karo sing diini? Malu Bu. Makanya saya matur, apik iki pengajian yo ngene iki. Dinamis, variatif, kaya pelangi abang ijo kuning bagus. Enggak, ya apa tuku dress code bareng bakso sangel aja Mbak. Mari Bu, satu paket 150. Wah kebanyakan kalau 150, disederhanakan 100 saja. Padahal arep mangkat kurang sesasi ganti kostum. Ini kok ngundang Bunda ini suwe-suwe nyebeli ya, sadis gitu. Ya, terkesan gitu, ngundang Bunda ini lama-lama tajam gitu ya, sadis gitu. Enggak Bu, saya meluruskan saja. Taklim kita ini biar lebih bermanfaat, lebih bagus. Terus kita anggap, kita sadar, tidak semua jamaah kita itu satu selera. Tidak semua jamaah kita itu satu kekuatan. Tidak semua jamaah kita itu memiliki obsesi kesananya sama. Enggak Bu. Ayo, boleh kok. Aku juga seneng nganggo seragam. Tahu-tahu oh besok pengajian mana nganggo seragam, ngerti-ngerti. Bunda kirim alamat gitu. Udah ngerti, seneng. Tapi ra ngono kuwi gitu ya. Iya Bu, saya pernah dikirimi terus tak goleki ning nggon HP. Kok ngene iki regane piro? Doa Bu, mahal. Terus sampai tempat dipakai, saya hubungi panitia. Saya pengen ngomong dari hati ke hati. Apa Bu? Saya harus nuker berapa? Aku nggak nyaman lah kok kayak dengan harga mahal padahal jamaah ini jamaah kampung. Terus saya bilang saya harus nuker berapa? Karena saya lihat di situ setelan jilbab dan ini minim 500 harganya. Lekung isi niku Candi Prambanan mengalor.
ngerti-ngerti saya dimintai alamat untuk digosenke baju. Mangkate wae wis tak taleni ngendi karena kegedean, Bu. Ya. Masya Allah. Terus saya tanya, saya harus oh enggak ini buat bunda gitu. Habis itu saya stop besok lagi, nggak usah ya, apalagi dengan tarifan ini buat beliin bunda. Jadi ngaji itu bukan seperti itu. Ngaji itu gini nih loh, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang gitu. Enak. Jadi saya linyawang orang monoton, tapi linyawang pelangi bagus. Itu satu. Yang kedua, apakah hasad itu membakar seperti api membakar kayu bakar sehingga kebaikan kita habis, kembali kepada orang yang kita iri hati. Jadi saya iri karo orang, kebaikan saya habis, pindah ke sini. Ini nganggo tema dewe, judulnya apa itu pailit? Ya, muflis, bukan muflis. Muflis itu baik. Muflis adalah pailit. Disinggung saja sedikit. Apa itu pailit? Pailit itu ya orang yang berdagang, modali entek, perkakas ngomah entek, isih duwe utang. Itu pailit. Tapi Nabi berungkap, pailit itu orang yang di hari kiamat menghadap Allah, lengkap dengan sholatnya, lengkap untuk puasanya, lengkap sedekahnya, tetapi dia melakukan ini, itu, maka kebaikannya habis untuk membayar keburukan yang dia lakukan, dan karena belum cukup, maka dosa yang kita ini akan kita tanggung. Penjabarannya sobat tema dewe itu panjang banget, ya panjang banget. Jadi orangnya itu sholat, poso ya kan, tapi dia makan ini makan itu, artinya makanannya tidak halal, punya siapa-siapa. Tapi dia memukul dengan ini, memukul dengan itu, artinya menyakiti sini, menyakiti sana. Dan itu termasuk orang yang nantinya pailit. Dia sudah membayar keburukannya dengan kebaikannya, masih belum cukup, maka keburukan orang yang kita gunjing, keburukan yang kita ini menjadi tanggungan kita, maka hancur kemuliaannya. Kita kembalikan ke tadi, hancur kemuliaannya. Cukup? Monggo saya.